huruf berikutnya, yakni di halaman 19, yakni di huruf bod dan lam. Fokus di situ, ibu-ibu, tepi lidah dan geraham atas gusi depan. Nah, Ustadz, kenapa kok huruf bod sama lam ini digabungkan? Padahal suaranya aja beda. Bo, la, beda. Dan juga kalau kita raba-raba, ya, cara mengucapkannya pun juga beda. Kenapa? Nah, jadi gini ibu-ibu. Huruf bod dan huruf lam ini berserikat. Berserikat itu maksudnya adalah tergabung dalam satu makhraj. Namun, ia hanya di ujung lidah saja. Hanya di ujung lidah dan tepi lidah bagian depan. Ya. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu kalau nanti kita belajar makhraj huruf-huruf yang nanti di buku tajwid, kita akan mengetahui bahwa huruf bod ternyata memiliki makhraj yang paling panjang. Maksudnya area yang saling bersentuhan antara dua organ, dia merupakan huruf yang paling panjang, yaitu sepanjang sisi lidah kita. Jadi lidah kita sisinya, ya, dari sebelah kanan sini atau kiri hingga ke depan. Nah, itu cara melafalkan huruf bod yang fasih. Ya, saya akan contohkan ibu-ibu ya. Mungkin satu baris saja biar menghemat waktu. Nah, cuman ada yang ketinggalan. Sedangkan huruf lam, ibu-ibu ya, kalau tadi huruf bod itu dari sisi lidah nih, sini. Nah, kalau huruf lam itu hanya sisi lidah bagian depan saja, di sini. Nah, ya, begitu. Nah, jadi kedua huruf ini berserikat dalam satu makhraj. Nah, jadi dimasukkan ke dalam satu kolom. Baik, saya akan contohkan ibu-ibu. Nanti setelah dicontohkan, kita akan praktek bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bo, boi, bo. Bukan do, di, du. Beda ya, Bu ya? Saya ulangi lagi. Bo, boi, bo. La, li, lu. Bo, boi, lu. La, li, bu. Nah, seperti itu. Baik, kita langsung praktek saja, Ibu-ibu. Ibu Dwi, silakan baca duluan. Penulis di sini mengatakan fokus ujung lidah dan gusi bagian atas, yaitu huruf nun dan huruf ro. Ya. Huruf nun dan huruf ro ini ibu-ibu dimasukkan ke dalam satu kolom. Itu karena memang ya sebagian ulama berpendapat bahwa kedua huruf ini satu makhraj. Namun ada ulama yang lain mengatakan makhrajnya berbeda. Namun ala kulli hal perbedaannya pun itu hanya sedikit. Sehingga huruf nun dan ro ini ya makhrajnya memang kayak di situ-situ aja. Jadi kalau kita baca na ro ya lidah kita di situ-situ aja. Nah, berikutnya ibu-ibu yang saya muliakan, ketika membaca huruf nun itu ada sifat namanya dengung. Sifat namanya dengung. Contoh na, ni, nu, begitu. Dan ini bisa terdeteksi kalau kita tutup hidung. Contoh na, ni, nu. Nah, jadi ada suara dengung di hidung kita. Nah, lalu yang kedua huruf ro. Huruf ro, ibu-ibu, ada huruf ro yang fasih seperti ini. Ro, ri, ro. Ro, ri, ro. Ada huruf ro yang kurang fasih. Contohnya ro, ri, ru.
ro, ri, ru. Seperti itu. Perbedaannya, kalau huruf ro yang fasih, getarnya sangat sedikit. Ya, ada getarannya tapi sedikit. Adapun yang kurang fasih itu terdengar getarannya, ya, ya terdengar getarannya. Maka ibu-ibu rahimakumullah, ya, kita coba membaca huruf ro yang fasih. Tetapi kalau misalkan memang tidak bisa, maka fattaqullaha mastata'tum. Saya akan contohkan dulu satu baris ibu-ibu ya untuk kolom ini. Na, ni, nu, ro, ri, ru, ro, ri, nu, na, ni, ru. Nah, terakhir ibu-ibu sebelum praktek, ya termasuk kesalahan kalau baca huruf ro yang kasroh bacanya kayak gini. Roi, roi, roi. Ini salah. Yang benar, ri, ri, ri. Dibaca dengan tipis. Baik, kita praktek langsung. Ada dua huruf yang selalu disertai dengan gunnah, apapun keadaannya, yaitu huruf nun dan huruf mim. Nah, yang kalau misalkan kita tutup suaranya kayak gini. Na, ma. Nah, ini kenapa ada suara seperti itu? Karena huruf nun sama mim itu dia adalah huruf gunnah. Nah, kalau misalkan kita baca nunnya panjang, mimnya panjang, 2, 4, atau mungkin 6 harokat. Nah, harokat yang panjang, yang lebih dari satu itu, udah nggak boleh lagi masuk ke gunnah. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke makhraj al-jauh, yaitu huruf-huruf mad. Makanya ibu-ibu kalau mau dipraktekkan, misalkan ini agak melebar sedikit, tapi ini untuk wawasan ibu-ibu ya. Misalkan kita baca huruf nun sama mim, tapi panjang 4 harokat. Kita tutup hidung, na, ma. Nah, huruf madnya itu udah nggak boleh lagi masuk ke hidung. Tapi kalau satu harokat doang, itu sulit ibu-ibu. Sulit dan memang tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena huruf nun sama mim itu punya sifat gunnah. Jadi kalau misalkan ibu sambil tutup hidung baca nun, nah, jadi suaranya jadi aneh. Suaranya jadi kayak ibu-ibu lagi pilek gitu ya. Jadi nggak usah ditutup. Cukup ibu bisa rasakan ketika ibu baca huruf nun itu ada getaran di hidung. Itu sudah cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu ya. Baik. Sekarang kita masuk ke halaman berikutnya nih, halaman 20. Penulis mengatakan fokus punggung, lidah depan, dan pangkal gigi seri atas. Jadi ibu-ibu, huruf ta, da, po itu makhrajnya sama. Makhrajnya sama, tempat keluarnya sama. Kalau kita baca, ujung lidah kita enggak pindah-pindah. Yaitu dari punggung lidah. Punggung lidah tuh ini ibu-ibu. Nah, bukan kepala lidah. Kepala lidah tuh yang ini. Jadi kalau ini lidah nih kita julurkan, punggung lidah itu ujung atas, kalau kepala lidah ini. Nah, ya, beda ya. Nah, jadi punggung ujung lidah ini kita tempel ke mana? Ke pangkal 2 gigi seri atas. Keluar daripadanya huruf ta, da, po. Seperti itu. Saya akan contohkan satu baris ibu-ibu, mohon diperhatikan. Ta, ti, tu. Da, di, du. Po, poi, po. Da, poi, tu. Nah, seperti itu. Ingat ibu-ibu, huruf po, huruf yang tipis, huruf yang tebal. Sedangkan huruf ta adalah huruf yang tipis. Ya, jangan disamakan. Ya, terutama ketika membaca huruf ta yang
dhammah. Kalau baca huruf ta dhammah bunyinya tu, tu, tu. Jangan dibaca to, to, to. Karena yang dibaca seperti itu adalah huruf to, ya. Baik, kita langsung praktek lagi. Ibu Dwi, silakan.